Welcome to Mobile Legends! Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 5, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Menyombongkan diri, mata Aditya berkedip beberapa kali, dan dia menelan kata-kata itu. Bayangan yang sia-sia dan malangnya telah lama mendarah daging, dan bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya. Melihat Aditya berhenti berbicara, Farah sangat percaya pada penilaiannya sendiri. Dia mengabaikan Aditya dan kembali ke tempat tidurnya untuk berbaring dan beristirahat. Diam sepanjang malam. Pagi-pagi keesokan harinya, Aditya dan Farah keluar dari rumah bersama. Setiap hari Farah pergi dan pulang kerja, dia berkendara ke tempat kerja bersama Aditya. Kembali dan mengemudi perlahan. Di pintu perusahaan, Farah keluar dari mobil dan memberi instruksi. Oke, Aditya setuju. Tepat ketika dia hendak pergi, dia melihat sebuah mobil Audi merah mendekat dan diparkir di depan perusahaan. Seorang wanita berambut pendek berusia 30-an turun dari mobil. Dia mengenakan pakaian bisnis. Pada pandangan pertama, dia cerdas dan cakap. Kamu bisa, Farah, setiap hari lebih baik dariku, dan ada pengemudi penuh waktu. Wanita berambut pendek itu mencibir dan berkata kepada Farah dengan aneh. Farah tidak bisa menahan sakit kepala. Gadis berambut pendek ini adalah bos langsungnya, Rizka, wakil presiden Departemen Pemasaran. Nyonya Rizka, suami saya yang mengantar saya, bukan sopir, kata Farah. Rizka merasa tidak nyaman saat melihat Farah. Karena Farah sangat cantik dan sosoknya sangat bagus, Rizka sangat cemburu. Haha, kupikir kamu berhubungan dengan pria liar lagi. Suamimu yang tidak berguna yang membuat masalah untuk waktu yang lama. Rizka mencibir dan melirik Aditya di dalam mobil. Aditya mendengarnya dengan jelas di dalam mobil, dia benar-benar terdiam. Bahkan orang-orang dari perusahaan Farah menyebut dirinya brengsek. Rizka, tolong bicara dengan hormat. Farah berkata dengan keras. Yo, kamu benar, aku bosmu, aku harus menghormatimu. Rizka memandang Farah dengan marah. Farah sangat marah sehingga hatinya bergetar. Dia membuka mulutnya, tetapi akhirnya dia menahannya. Dia tahu bahwa Rizka sengaja mempersulitnya. Wanita ini sudah lama tidak menyukainya dan ingin mengeluarkannya dari perusahaan. Menjadi tangguh dengan Rizka hanya bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Jika kamu berani menggertak istriku, kamu akan menyesalinya. Pada saat ini, Aditya keluar dari mobil dan menatap Rizka. Haha, aku benar-benar takut diancam olehmu, kamu bajingan yang tidak berguna dan kamu akan membela istrimu. Rizka cemberut dan menatap Farah sambil tersenyum. Farah, suamimu sangat bodoh tentang etiket, mengapa kamu tidak disiplin dia? Jangan membawanya bersamamu di masa depan. Sayang sekali kalau dia ikut. Setelah berbicara, Rizka berbalik dan memasuki perusahaan. Farah menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Baru saja Aditya membelanya, dan hatinya masih sangat tersentuh. Tidak peduli seberapa tak tertahankan pria ini, setidaknya dia masih memilikinya di dalam hatinya. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Farah memandang Aditya, kamu bisa mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Jangan marah pada jalang ini. Aditya berkata, haha. Farah tersenyum pahit, kamu belum bekerja, jika aku mengundurkan diri lagi. Apakah keluarga kita bisa makan? Setelah mengatakan ini, dia mengangkat wajahnya yang cantik dan menatap ke langit. Tetapi Aditya dapat melihat dengan jelas bahwa mata Farah dipenuhi dengan air mata kristal, dan dia mengangkat wajahnya untuk tidak membiarkan air matanya mengalir. Dia melihat Farah berbalik dan masuk ke perusahaan. Aditya tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Istrinya tidak mudah menahan tekanan selama bertahun-tahun. Memikirkan Farah sangat marah di perusahaan, Aditya tidak bisa membantu dan hanya bisa marah.
Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Victor. "Hei, ini aku, Aditya. Tuan muda, Anda akhirnya menelepon saya." Suara bersemangat Victor datang dari ujung. Hati Aditya bergerak, sepertinya seperti yang diharapkan, Victor sudah tahu identitasnya. "Kamu tahu segalanya?" "Ya, Tuan muda, kepala pelayan David sudah menjelaskannya." "Tuan muda, sebenarnya, Universal International adalah milik keluargamu, dan aku hanyalah salah satu pelayanmu." Ini, Aditya sangat terkejut. "Yah, kalau begitu, kamu bisa membantuku menangani kasus ini." "Tuan, tolong bicara. Perusahaan PT IMIP, apakah kamu tahu?" Aditya bertanya. "Saya tahu, ini hanya perusahaan kecil. Apakah perusahaan ini menyinggung Anda?" "Jangan khawatir, Tuan muda, mari kita bangkrutkan perusahaan ini dalam hitungan menit." Victor berkata dengan dominan. "Itu tidak benar. Istri saya bekerja di perusahaan ini. Bosnya adalah Rizka. Wanita ini sangat menyebalkan. Anda harus mencoba memperingatkannya agar dia tidak menggertak istri saya di masa depan. Akan kusampaikan pada bos PT IMIP." Victor berkata dengan gembira. Aditya menutup telepon, sangat lega. Victor mengangkat tangannya, pasti tidak ada masalah, dan istrinya tidak akan diganggu oleh 38 orang itu di masa depan. Memikirkan hal ini, Aditya masuk ke mobil dan pulang. Tiba-tiba, sebuah sedan BMW yang familiar muncul di sisi jalan. Bukankah ini mobil yang dikendarai Wawan? Aditya bergerak di dalam hatinya dan menghentikan mobil. Ada toko emas di dekatnya. Melalui pintu kaca, Aditya melihat Wawan sekilas. Memikirkan ketidakbaikan Wawan terhadap Farah, Aditya merasa tidak senang di dalam hatinya. Yang lebih mengejutkan Aditya adalah bahwa di sisi Wawan sebenarnya adalah ibu mertuanya alias Dahlia. Pada saat ini, Dahlia sedang duduk di konter, menunjuk berbagai perhiasan di konter dengan jarinya, dan berkomunikasi dengan petugas. Tiba-tiba, Aditya mengerti sesuatu. Wawan ini benar-benar memiliki rencana untuk membeli perhiasan untuk menyenangkan Dahlia. Aditya tidak bisa tenang lagi. Jadi dia keluar dari mobil dan berjalan ke toko emas dengan tenang. Toko emas ini cukup populer, dengan banyak pelanggan. Aditya bersembunyi di balik beberapa pelanggan dan mengawasi secara diam-diam. "Bibi, gelang giok bertatahkan emas ini bagus, cocok dengan temperamenmu." Wawan tersenyum dan Dahlia tersanjung. Dahlia sangat senang mendengarnya. Dia mencoba gelang itu dan tidak bisa meletakkannya kembali. "Wawan, gelangnya bagus, tapi terlalu mahal," kata Dahlia. "Hehe, itu semua uang kecil. Selama Bibi menyukainya, aku akan membelinya untuk Bibi. Kalau begitu Bibi akan berterima kasih." Dahlia dengan senang hati menutup mulutnya. "Hei, kamu adalah anak yang masuk akal dan tahu bagaimana menjadi berbakti kepada orang tuamu. Akan sangat bagus jika Farah menikahimu. Bibi, aku bersedia menunggu. Selama Farah mau berubah pikiran dan menceraikan Aditya, aku akan segera menikahinya." Wawan bersumpah. Dahlia tergerak, berpikir bahwa Wawan 100 kali lebih kuat dari sampah seperti Aditya, dan dia bahkan tidak berkedip ketika dia membeli gelang mahal untuk dirinya sendiri, di mana dia dapat menemukan menantu seperti ini. "Saya akan membujuk Farah ketika saya kembali." Aditya mendengarkan, tidak marah. Ibu mertua, jika Anda tahu bahwa keluarga saya memiliki triliunan aset dan orang terkaya di Indonesia, apakah Anda masih akan mengatakan itu?" Ngomong-ngomong, Farah baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa bosnya telah meminta maaf padanya, dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyusahkannya lagi di masa depan. Aku dapat mengatakan bahwa Farah sangat bahagia. Dahlia mengagumi bagian dalam ruangan itu, konter 1000 kalung berlian emas murni, menuju Wawan. "Benarkah?" Wawan terkejut. Dia berjanji untuk membantu Farah menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tidak tahu siapa bos Farah, jadi dia tidak yakin akan melakukannya sama sekali. "Aku harus berterima kasih untuk itu." Saat Farah pulang kerja,
aku akan memintanya untuk mengundangmu makan malam. Terima kasih saja. Dahlia tersenyum ramah dan mengedipkan mata pada Wawan, yang berarti membiarkan dia mengambil kesempatan. Wawan sangat bersemangat, yang dia tunggu adalah kesempatan ini. Bibi, kamu terlalu baik, aku sangat mencintai Farah, dan aku harus membantunya. Wajah Wawan agak pucat, dia terus menggunakan cara agar Dahlia membiarkan Farah menerimanya, dan mengambil pujian langsung untuk dirinya sendiri. Aditya benar-benar jijik melihat Wawan begitu tak tahu malu. Dia menahan napas dan ingin mendengar apa yang mereka katakan di belakang mereka. Wawan, apakah menurutmu aku bisa terlihat bagus memakai kalung ini? Dahlia merasa gatal, dan menunjuk ke kalung berlian dan emas di atas meja. Kepala Wawan besar ketika dia melihat harganya. Kalung berlian ini dijual seharga 86 juta. Meskipun keluarganya sangat kaya dalam menjalankan perusahaan, uang saku bulanannya hanya sekitar 20 juta, dan dia masih memiliki banyak rasa sakit ketika dia membeli lebih dari 80 juta. Bibi, ini. Wawan tampak malu. Dahlia melihat bahwa Wawan ragu-ragu, dan tersenyum cepat. Hehe, kamu sudah membeli gelang untuk Bibi, lebih dari 8 juta. Kim, tidak seperti menantu sampahku, aku khawatir aku tidak mampu membelinya, harganya 88 juta. Bibi, hanya bertanya dengan santai, kamu tidak perlu membelinya, kalung ini terlalu mahal. Aditya tidak bisa mendengarkan lagi, dan datang pada saat ini. Melihat Wawan dengan heran, Aditya berkata, ini hanya lebih dari 80 juta, dan itu tidak terlalu mahal, kamu tidak mampu membelinya, mengapa Anda harus pura-pura? Bersambung.